Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Valentino dengan NIM 041911233222. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah tentang manajemen pengambilan keputusan, yaitu materi week 4. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai suatu proses. Pengambilan keputusan merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan keputusan melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Selanjutnya, tahap pengambilan keputusan. Ada 6 tahapan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian, pengumpul dan analisis. Yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Yang keempat, pemilihan alternatif. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Yang keenam, evaluasi hasil pelaksanaan. Kemudian, pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya, sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik, dan sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Dan di sini saya akan memberikan contoh tentang materi pada week 4 ini, yaitu contoh proses pengambilan keputusan dari mergernya PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang pertama-tama, profil perusahaan. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah ini sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk yaitu Mandiri, BNI, BRI. Serta juga komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Selanjutnya, identifikasi masalah merger dan manfaat merger. Jadi, dalam identifikasi masalah ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, bank berpotensi menyalurkan kredit dengan dana yang lebih murah yang akan menguntungkan nasabah, terutama UKM. Kemudian di satu sisi kekurangannya itu berpotensi melahirkan monopoli karena mengikis persaingan Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia. Kemudian tahap pengambilan keputusan BSI. Ada 2, yaitu menetapkan tujuan manajemen serta alternatifnya. Di sini, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, dan BRI Syariah melakukan merger yang bertujuan untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Dan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah makin eksis di kalangan masyarakat. Di sini, ide lainnya yaitu alternatifnya ada 4 menurut saya, yaitu Bank Syariah BUMN dapat bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencari nasabah. Bisa juga tidak melakukan merger dan masing-masing perusahaan menjalankan unit bisnisnya sendiri. Kemudian mengkonversikan bank-bank BUMN menjadi bank syariah sehingga aset perbankan syariah naik signifikan hingga 10%.
Lalu yang terakhir ini melakukan pengembangan bisnis halal secara lebih progresif. Lalu membandingkan dan mengevaluasi alternatif dan memilih alternatifnya. Pada tahapan ini, merger antara Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, merger Bank Syariah diyakini dapat mendorong pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu juga dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan syariah makin eksis di kalangan masyarakat. Kemudian alternatifnya ada 3. Dengan adanya merger ini, Bank Syariah bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Kemudian yang kedua, merger tidak hanya upaya dan komitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah, namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional. Kemudian, mengimplementasikan keputusan dan tindak lanjut dan pengawasan. Pada mengimplementasikan keputusan, setelah menentukan alternatif pilihan untuk merger PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Syariah ke BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah ini, kemudian mengimplementasikan merger ini dengan menentukan langkah-langkah dengan memperhatikan dan melaksanakan due diligence seperti perizinan dan sebagainya. Kemudian memperhatikan aspek tenaga kerja, aspek hak kekayaan intelektual, dan aspek persaingan usaha. Pada bagian tindak lanjut dan pengawasan, di sini merupakan tindak lanjut dari keputusan merger berupa evaluasi penggabungan IT, sistem rekening nasabah dari merger yang bermasalah, sehingga dibutuhkan evaluasi dan pengawasan dari direksi dan OJK dalam menjaga kestabilan perekonomian negara dari hasil merger bank ini. Jika keputusan merger ini tidak dapat diharapkan, maka direksi segera mencari alternatif baru dari merger demi kepentingan baik perusahaan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.